Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang bagaimana respon pemerintah mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Memasuki bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pangan melonjak. Di beberapa daerah kenaikan bahkan lebih dari 100%. Bagaimana Dua cara kali menjaga lipat harga pangan tetap lebih terjangkau gitu di ya. bulan Ramadan ini? Adakah langkah antisipatif yang bisa dijalankan otoritas terkait? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber, bergabung lewat sambungan dalam jaringan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Herman Khairon, serta pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics atau CORE, Eliza Mardian. Selamat pagi semuanya, dengan Tiffal di sini. Halo, Selamat selamat pagi pagi Mas Ipang. Kak. Terima kasih semua Selamat sudah pagi bergabung pemirsa. bersama kami di Studio Kompas TV kali ini. Hal yang mungkin jadi pertanyaan lumrah adalah kenapa selalu ada cerita kenaikan harga di momen-momen besar ini, Pak Khairon? Sejauh analisis Anda bersama dengan fraksi atau mungkin dari teman-teman Komisi 6, tantangan apa sih sebetulnya yang dihadapi sampai cerita kenaikan harga ini muncul terus setiap Ramadan bahkan hari-hari besar, Pak? Gitu ya. Iya, hukum Setiap besinya hari tentu supply demand perayaan ya. besar Jika kayak gini. memang supply-nya banyak, ya demand-nya tetap, ya harga akan lebih stabil. Tapi kalau demand-nya meningkat, kemudian supply-nya tersendat, ya ini akan menyebabkan implikasi terhadap harga. Dan tentu supply itu juga sangat bergantung beberapa aspek. Misalkan aspek produksi, apakah secara produksi betul-betul sudah aman dan mencukupi. Ini beberapa hal yang tentu kami dapat informasi dari Kementerian Perdagangan, terutama minggu lalu telah rapat dengan Kementerian Perdagangan, bahwa seluruh komoditas strategis dan bahan pokok ini cukup gitu ya. Nah kalau cukup, apakah pertanyaan selanjutnya distribusinya lancar atau tidak gitu. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan. Nah bahkan juga iklim juga sangat mempengaruhi. Nah oleh karena itu ini banyak aspek yang tentu bisa menjadikan persoalan terhadap kenaikan harga. Namun Itu ya. Jadi gara-gara apa? Supply sama demand-nya. Kalau misalnya supply-nya itu tidak mampu menemui demand-nya, maka demand yang sangat tinggi itu bisa menaikkan harga. Jadi kan barangnya sangat sedikit, langka barangnya. Nah, kalau misalnya barangnya langka itu akan dinilai lebih berharga daripada sebelumnya. Jadi orang berebut untuk mencari barang tersebut. Nah, inilah yang bisa membuat harga itu naik gitu ya. mencermati memang setiap momentum hari-hari besar tertentu, utamanya menjelang Idul Fitri, menjelang Ramadan. Bahkan kan kalau kita analisis Ramadan ini kan pola konsumsinya berbeda. Pola konsumsinya sekarang mengkonsumsi di subuh atau di sebelum subuh sahur gitu, dan kemudian berbuka puasa, sehingga banyak masyarakat yang mereka tidak lagi berbelanja on spot ataupun hanya untuk makan sehari-hari di siang hari biasanya, sekarang harus berbelanja lebih gitu ya. Jadi belinya lebih banyak. Nah sehingga demand ataupun pembelian lebih besar daripada hari biasanya, karena harus menstok cukup, bahkan mungkin tidak hanya untuk 1 hari, ini harus stok untuk 2-3 hari. Nah oleh karenanya memang di awal-awal pasti ada shock market, sehingga kemudian ini menimbulkan tingkat harga yang lebih tinggi. Oleh karenanya saya kira sudah tepat lah kalau pemerintah kemudian mendorong harus segera ada operasi pasar. Kemudian operasi pasar Jadi gara-gara orang tuh nyetok barang gitu. Jadi karena semua orang nih kan mayoritas di Indonesia itu kan banyak yang berpuasa. Nah itu kan mungkin nggak bisa belanja di siang hari. Nah untuk menyiapkan makanan di malam hari ataupun di saat berbuka nanti itu mereka nyetok makanan. Nah karena semua orang tuh nyetok punya pikiran yang sama, akhirnya barang di pasar itu jadi sedikit. Nah ketika barangnya sedikit, barangnya langka, nah maka harga akan naik gitu ya. Jadi emang setiap tahun tuh begitu, karena ya semua orang berpikiran ya hal yang sama seperti tadi itu, semua orang mau nyetok, barang nggak ada, harga naik gitu ya. kepada institusi tertentu, misalkan Badan Pangan yang saat ini memang ditugasi untuk menstabilkan harga di tingkat pasar, juga ini harus siap gitu ya. Kementerian Perdagangan juga harus siap di dalam mengantisipasi terhadap kebutuhan yang ini menjadi kebutuhan pokok dan strategis, sehingga kemudian tidak memicu terhadap tingkat harga. Lebih lanjut soal itu, sorry Pak saya potong. Kalau soal pasar atau operasi pasar mungkin kita akan bahas di sesi yang lain begitu setelah ini. Cuman kalau yang mau jadi fokus saya adalah kalaupun kemudian masalah supply dan demand itu jadi tantangan Pak, apalagi momennya Ramadan dan pola konsumsinya jadi berbeda. Tapi kok kejadian terus tiap tahun seperti ini polanya Pak? Apakah Anda melihat ini antisipasinya yang minim atau ada hal lain sebetulnya dari rantai pasok yang jadi PR? Nah, yang kedua sebetulnya ini aspek psikologis ya. Ini seperti menjadi tradisi bahwa menjelang Ramadan, ya menjelang Idul Fitri, harga itu di tingkat pedagang pun dinaikkan gitu. Nah, apakah kenaikan di tingkat pedagang, di tingkat pengecer, ini juga terjadi di tingkat distributor? Ini harus dicek ya. Kalau misalkan memang kenaikan di tingkat distributor, apakah kenaikan ini juga terjadi kenaikan di tingkat produksi? Karena apa? Kalau produksinya masih cukup, semestinya ya di tingkat distributor tidak perlu naik. Nah kalau di tingkat distributor terjadi kenaikan, berarti ada space yang ini dilakukan oleh para spekulan. Karena menganggap bahwa memang dalam momentum menjelang Ramadan Idul Fitri, ini masyarakat pasti beli, pasti akan membeli lebih banyak. Nah oleh karenanya situasi ini kadang-kadang spekulan kemudian menaikkan harga dengan semaunya. Dan undang-undang sebetulnya sudah melarang terhadap para spekulan yang kemudian menaikkan harga pada tingkat tertentu yang ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Ini bisa ditindak secara hukum. Oleh karenanya kalau tadi ada operasi pasar, ada beberapa
institusi yang melakukan pasar murah. Menurut saya penegakan hukum juga harus dilakukan sehingga penelusuran apakah ada permainan para spekulan, kemudian kenaikan tingkat harga dilakukan oleh para distributor yang mereka sesungguhnya tidak ada alasan untuk menaikkan harga karena Ya. supply-nya cukup. Ini juga bisa dikenakan secara hukum. Jadi ada oknum-oknum yang bermain dengan harga tadi. Jadi karena orang banyak yang butuh, mungkin mereka jadi nyetoknya banyak gitu, sehingga menyebabkan kelangkaan di pasarnya. Nah, ketika udah langka kan orang pasti pingin beli gitu ya. Jadi dengan harga yang dinaikkan sekalipun orang pasti beli. Makanya tadi ya para oknum-oknum tadi itu bisa memainkan harga dengan stoknya tadi, ya membuat seolah-olah pasar itu memiliki stok yang terbatas. Padahal normal-normal saja gitu ya, orang makan 2 kali sehari gitu ya mungkin. Jadi berubah, harusnya kalau dari puasa sendiri itu harusnya berkurang kan kebutuhannya, tapi kok dengan apa ya, menjalani ibadah seperti ini tapi kok harganya malah naik gitu ya, yang harusnya konsumsi makanan itu berkurang tapi kok malah terjadi kelangkaan. Nah, ini yang harus ditelusuri. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang bermain gitu ya, itu kan menyusahkan warga gitu ya. Jadi harganya yang harusnya normal tapi bisa dinaikkan gitu ya, mungkin sampai 2 kali lipat gara-gara orang banyak yang butuh tapi stoknya itu ditahan gitu ya. Jadi kayak bentuk penimbunan tapi dalam bentuk makanan, ataupun dalam kayak apa ya, manipulasi stok gitu, manipulasi kelangkaan barang. Hal yang sama bahwa cerita soal kenaikan harga ini selalu terjadi gara-gara yang perspektif yang disampaikan Pak Khairon, atau justru Anda menangkap ada fenomena lain yang selalu muncul seperti ini? Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Khairon tadi ya, beberapa hal mulai dari ada peningkatan demand, supply-nya dan juga dari data distribusi, serta ada struktur pasar yang membuat ada spekulan-spekulan. Nah, jadi memang kenapa harga pangan menjelang Ramadan ini selalu naik dan itu terus berulang, kok nggak diantisipasi aja oleh pemerintah dari jauh-jauh hari? Sebetulnya ini karena berbagai macam faktor. Pertama tadi ada peningkatan agregat demand, sementara dari sisi supply ini sulit mengikuti karena kan agregat demand di bulan puasa ini kan meningkat tajam ya. Sementara supply ini relatif tetap dan biasanya ini kan ada waktu panennya nih, jadi nggak bisa menyesuaikan langsung ketika ada demand shock yang meningkat seperti itu. Dan ditambah lagi ada ekspektasi para pelaku pasar, di mana ekspektasi kenaikan harga itu tadi. Nah, terus ditambah lagi dengan kondisi struktur pasar kita yang oligopolistik dan ditambah asimetris informasi pasar, sehingga kita tidak bisa mengetahui stok real yang ada di di setiap rantai pasok itu tuh berapa, sehingga nanti ngaruhnya ke harga di konsumen. Nah, terus tadi kan Jadi kayak transparansi itu penting. Jadi ketahuan nih barang yang ada di pasar tuh berapa banyak gitu. Kalau misalnya orang itu nggak tahu, kadang-kadang, wah kalau misalnya saya nggak beli sekarang, maka mungkin orang lain akan belinya dan saya tidak bisa gitu. Ya, jadi punya apa ya, kayak FOMO gitu, fear of missing out. Tapi ini ke barang pokok ya. Jadi karena barangnya nggak ketahuan gitu jumlahnya ada berapa, orang jadi berebutan gitu. Karena kalau misalnya nggak berebutan, khawatir dia tidak bisa mendapatkan barang yang dia inginkan gitu. Jadi transparansi juga harus diketahui oleh masyarakat juga. Jadi informasi itu sangat penting ya untuk mengetahui kalau misalnya harganya di sini mahal, mungkin bisa nyari ke tempat lain gitu. Jadi pasar yang sempurna itu bisa menentukan harga yang bersaing gitu. Jadi orang tuh nggak menaikkan harga untuk menyusahkan warganya, tapi bersaing dengan harga yang cukup untuk mengembalikan modal atau mengambil keuntungan yang mungkin nggak terlalu besar. Nah, ketika semuanya berjalan dengan baik, maka ya nggak ada yang dirugikan di sana. Jadi penjual bisa menjual barangnya dengan keuntungan dan masyarakat bisa membelinya juga dengan harga yang wajar juga gitu ya. Jadi harus ada keseimbangan gitu antara yang ngejual gitu ya, supply sama demandnya yang ingin membeli. Jadi konsumen sama penjual tuh harus diseimbangkan. Maka intervensi pemerintah itu sangat penting ya di sana untuk tadi ya, biar nggak berat sebelah nih yang supply-nya yang terlalu sedikit gitu ya, sehingga masyarakat harus membeli dengan harga yang sangat tinggi. Itu juga harus diseimbangkan. Jadi pemerintah tuh bisa menjadi penyimbang pasar gitulah. ekspektasi para pelaku pasar meningkatkan harga. Ditambah lagi komoditas pangan ini kan sifat barang itu inelastis. Jadi berapapun harganya itu pasti akan dibeli oleh masyarakat. Nah, sementara konsumsi selama bulan Ramadan ini polanya itu akan selalu meningkat seperti itu. Jadi momentum-momentum ini seringkali dimanfaatkan oleh para spekulan untuk meningkatkan margin mereka. Nah, terus sebetulnya kenapa ini tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah dari jauh-jauh hari terkait misalkan stoknya, padahal kan bisa aja gitu kan, H-2 bulan atau H-1 bulan itu sudah disiapkan stoknya. Nah, ini karena infrastruktur kita kurang memadai, misalkan untuk cabai, bawang merah, daging ayam misalnya. Nah, itu kan kita infrastruktur cold storage-nya aja masih minim, sehingga kita tidak bisa menyimpan hasil panen komoditas yang mudah busuk tadi disimpan dalam jangka waktu lama. Nah, terus juga ditambah lagi kondisi geografis kita yang menyebabkan distribusi kita menjadi mahal.
Dan Oke. ini tambah lagi biaya logistik kita juga memang masih kurang efisien karena kita masih mengandalkan pengiriman jalur darat. Kalau untuk jalur darat ini jarak yang jauh gitu, ini tuh kurang efisien. Kita harusnya menggunakan jalur kereta api seperti Cina misalnya. Itu untuk Gitu jarak ya. jauh itu relatif efisien gitu. Jadi Kalau memang periode musim, sorry saya potong. Kalau periode musim tanam dan panen ini juga ikut berpengaruh nggak sih, ditambah kan ada fenomena perubahan cuaca di beberapa daerah pemasok-pemasok kebutuhan yang ikut membawa pengaruh juga sedikit banyak ya Mbak. Itu juga menaruh potensi signifikan juga untuk kenaikan harga itu. ya betul. Jadi antara waktu panen misalkan dengan peningkatan agregat demand-nya ini nggak sama gitu. Jadi makanya itu yang menyebabkan supply tadi tidak bisa mengakomodir kenaikan demand dari masyarakat. Nah, sehingga Gitu ya. supply di pasaran itu relatif terbatas. Nah, ketika supply ini relatif terbatas, teori supply demand kan harga akan naik gitu. Karena untuk mengantisipasi tadi kelangkaan supply tadi. Gitu ya. Jadi mungkin gara-gara tadi ya masalah di distribusinya gitu. Mungkin di produsennya ya produksinya itu nggak masalah gitu. Karena jumlah barangnya itu mungkin nggak berbeda jauh dengan sebelumnya. Sedangkan konsumennya juga mungkin juga nggak berbeda jauh. Karena kan jumlah orangnya sama. Dan kalau misalnya menurut logika, misalnya puasa itu kan harusnya konsumsi malah menurun gara-gara orang itu berpuasa. Berarti kan nggak makan tuh siangnya. Jadi berkurang ya harusnya 3 kali makan 3 kali sehari berkurang jadi 2 kali sehari gitu ya. Nah, harusnya berkurang gitu. Tapi gara-gara mungkin di distribusinya gitu ya. Jadi perjalanan untuk sampai ke konsumennya itu berkurang gitu ya. Dari tadi kan masalah daratnya mungkin lewat pakai mobilnya macet, terus muatannya itu nggak sebanyak kereta gitu. Itu juga bisa menyebabkan distribusi itu menurun. Nah, kalau misalnya distribusi menurun, demand-nya lagi naik gitu ya, tidak mampu gitu untuk menemui si demand tadi gitu, supply-nya. Nah, makanya terjadi kelangkaan. Kelangkaan akhirnya meningkatkan harga. Kita masuk ke apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah, terutama tim liputan kami Pak Khairul sekarang juga ikut memantau program pasar murah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan di Gambir Jakarta Pusat. Ini lagi kami pantau juga, termasuk di pemerintah daerah sudah melakukan beberapa operasi pasar murah dan semacamnya. Sebetulnya karena ini juga fenomena yang acap kali terjadi kalau ada muncul kenaikan harga di sejumlah kebutuhan pokok, Pak. Seberapa besar sumbangsi ini bisa memastikan daya beli tetap terjaga di mata DPR? Ya, idealnya sebetulnya posisi pasar itu diserahkan kepada pasar gitu ya. Namun untuk menjaga terhadap kemampuan daya beli dan harga di pasar, saya kira semestinya ini tetap kita menjaga terhadap hukum besinya yaitu supply demand. Nah, kalaupun kemudian dilakukan operasi pasar, kemudian pasar murah di mana-mana, sebetulnya itu kan sebuah gerakan mitigasi saja terhadap situasional. Idealnya sebetulnya kita harus bisa mampu menciptakan terhadap kondisi harga yang ideal sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat. Ini yang harus dipertahankan. Caranya bagaimana? Kita sudah ada sebetulnya neraca komoditas ya. Dari neraca komoditas kan bisa kita kaji, kita bisa menetapkan sebuah pilihan-pilihan kebijakan yang tentu ini kalau produksi dalam negeri cukup. Nah, kalau cukup ya kita tidak boleh impor misalkan. Karena mencukupi dengan impor nanti malah mengganggu harga di tingkat produsen. Petani kasihan. Kalau petani produksinya atau produknya dijual dengan harga murah kan kasihan, jadi tidak memiliki keuntungan. Nah, bagaimana menyeimbangkan harga di tingkat pasar? Bisa juga misalkan memangkas terhadap mata rantai. Dan rata-rata mata rantai perdagangan di Indonesia ini terlalu panjang. Nah, oleh karena itu andai kata nanti ke depan operasi Desa Merah Putih, operasi Kelurahan Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sudah bisa dijalankan dengan baik, ini bisa menjadi checkpoint untuk distribusi terhadap kebutuhan bahan pokok. Dan ini Tuh ya. Jadi pentingnya tadi mata rantai itu juga harus dipersingkat. Misalnya tadi kan berapa tangan nih dari barang itu bisa sampai ke konsumen. Misalnya dari produsen itu 20 berapa tangan. Kalau semakin banyak tangan yang ada dalam rantainya itu maka akan semakin mahal. Misalnya ada 5 rantai, maka setiap rantai itu akan mengambil keuntungan. Nah, kalau misalnya setiap rantai itu mengambil keuntungan, maka harga itu akan semakin naik dan yang konsumen akhir gitu yang membeli barangnya itu akan mendapatkan harga yang sangat tinggi gitu ya. Misalnya setiap rantai itu ngambil keuntungan 10.000 gitu kan. Berarti ada peningkatan 50.000 gitu, ada 5 mata rantai. Kalau misalnya bisa dipersingkat gitu ya, mungkin dari produsen satu distribusi, habis distribusi langsung bisa ke konsumen, itu kan satu doang tuh, itu mungkin harganya akan lebih murah karena ya tadi lebih sedikit rantai, maka peningkatan harga gitu ya itu juga bisa direduksi atau bisa dikurangi gitu. Jadi lebih efisien juga gitu kan, jadi nggak perlu berbagai macam gitu, nggak perlu panjang-panjang tapi cukup dari satu distributor, itu bisa menyingkat waktu, bisa dari biaya itu lebih hemat, dan masyarakat juga bisa mendapatkan harga yang lebih wajar dibandingkan dengan sebelumnya gitu kan. sangat menolong ya, akan sangat menolong membantu terhadap pemangkasan biaya distribusi sehingga nanti biaya di pasarnya akan lebih murah. Dan kalau semua secara masif bahwa operasional ataupun kegiatan usaha terutamanya penyediaan bahan pokok bukan hanya bahan pokok konsumsi pangan sebetulnya, misalkan gas, kemudian
kebutuhan-kebutuhan secondary lainnya yang ini bisa dipenuhi oleh Koperasi Desa Merah Putih, inilah keniscayaan stabilitas terhadap harga di pasar. Dengan kemudian kemampuan yang harus dirancang secara terencana dan baik oleh pemerintah, oleh negara, sehingga betul-betul kemampuan daya beli masyarakat bisa sesuai atau relevan dengan harga yang dibutuhkan pada setiap bahan pokok di wilayahnya masing-masing. Dan Jadi selama ini Anda melihat operasi pasar atau pasar murah di momen-momen besar seperti Ramadan yang berlangsung beberapa waktu ke belakang sudah tepat sasaran atau belum, Pak? ini kan hanya kegiatan temporer. Kalau apakah ini ditanyakan ini sebagai kegiatan yang tepat sasaran atau tidak, menurut saya tepat, karena memang harus ada intervensi pasar gitu. Bagaimanapun ketika harga sangat tinggi, kemudian supply mungkin agak terbatas, ya harus ada intervensi, harus ada operasi pasar yang memungkinkan ini bisa menurunkan harga, sehingga kemudian harga bisa menyesuaikan terhadap daya beli masyarakat. Nah ini sudah tepat gitu. Tapi kan ini kegiatan temporer. Sampai kapan misalkan dilakukan? Tetapi idealnya bahwa secara konsisten bahwa negara menyiapkan berbagai institusi, berbagai instrumen supaya tidak kemudian terjadi fluktuasi harga di luar harga psikologis yang tentu ini bagi masyarakat sangat memberatkan. Misalkan karena adanya spekulan, karena menjelang Idul Fitri atau menjelang Ramadan harganya dinaikkan ya di tingkat media atau di tingkat perantara. Nah ini yang harus dijaga gitu. Sehingga kalau ada instrumen dan infrastruktur negara yang sampai kepada menjamin terhadap tingkat konsumen, saya kira ini yang harus ke depan betul-betul dijaga dan Tuh ya. Jadi kayak infrastruktur penting, misalnya kayak bangunan kayak ini ya, gudang lah. Gudang tuh untuk menyimpan tadi bahan pangan yang sudah didistribusikan. Sehingga ketika ada demand yang tinggi gitu, dari gudang tuh menjadi buffer atau kayak penahan dulu nih supaya si harga tuh bisa dijaga dalam kondisi yang wajar gitu. Jadi gudang ini misalnya satu infrastruktur itu bisa menahan harga di apa ya, batas wajar lah. Jadi nggak sampai misalnya 2 kali lipat, itu mungkin bisa dicegah dengan pengadaan gudang. Jadi barang-barang yang mudah busuk itu mungkin bisa disediakan kayak kulkas pendingin gitu, sehingga bisa bertahan lebih lama gitu. Atau mungkin dari produsennya gitu, jadi nggak bahan yang segar gitu ya, diubah ke apa ya, bentuk yang lebih kering gitu. Kayak misalnya cabai itu mungkin bisa jadi cabai kering gitu. Itu juga bisa apa ya, mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang yang fresh atau yang masih segar gitu, sehingga bisa di stok gitu ya. Misalnya cabai kering itu kan pasti bisa gitu. Jadi ketika orang butuh banyak, itu bisa tersedia dan harga tidak perlu dinaikkan gara-gara tidak adanya kelangkaan gitu ya. Jadi kelangkaan itu bisa menyebabkan kenaikan harga, dan infrastruktur itu bisa menjadi buffer lah, atau mungkin bisa salah satu solusi untuk mengatasi kenaikan demand yang tiba-tiba seperti ini, kayak misalnya hari raya ataupun ada hari-hari besar gitu, karena orang banyak butuh di sana, dan ketika nggak ada barang yang tersedia, maka tadi harga akan dinaikkan. bisa menjadi instrumen itu. Selain tentu Bulog yang saat ini memiliki gudang, memiliki infrastruktur sampai ke tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia, ya perannya harus diperkuat. Perannya harus ditambah, bukan hanya menjaga beras, tapi menjaga 9 bahan pokok seperti di era sebelumnya. Dan kemudian juga ada instrumen lain yang menurut saya ini penting, Badan Pangan Nasional sebagai regulator untuk bagaimana menghitung terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan pangan. Ini juga harus betul-betul tepat cara menghitung, tepat cara mendistribusi, tepat cara memberikan keseimbangan harga di pasar. Baik. Dan yang paling penting sekali lagi saya bilang instrumen hukum. Instrumen hukum harus juga bekerja untuk bisa melihat apakah ada permainan tidak di tingkat kartel. Apakah ada kartel nggak di situ? Apakah ada nggak spekulan yang mengganggu terhadap harga? Kan ini undang-undangnya sudah mencukupi untuk bisa melakukan tindakan hukum seperti ini. Oke, nah kalau dari analisis Anda, Mbak Liza, soal pola operasi pasar, operasi murah yang berjalan untuk momen-momen besar seperti Ramadan atau Lebaran, selama ini yang Anda lihat yang biasanya di drop atau dilakukan di pasar induk itu bisa diubah lagi, karena kan ini harus ada pihak-pihak semua yang merasakan dampak dari kenaikan harga itu bisa tersentuh, apalagi kalangan menengah bawah yang umumnya nggak langsung belanja ke pasar induk. Untuk pola distribusi atau pelaksanaan operasi pasar ini ada yang perlu disesuaikan nggak kira-kira? Iya betul sekali. Jadi memang kita yang harus jadi prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah bawah. Apalagi mereka ini kan 50-60% dari total pengeluaran itu untuk membeli bahan makanan. Jadi ketika ada kenaikan harga di bahan makanan, mereka akan mengurangi untuk porsi belanja non makanan lainnya gitu. Jadi karena untuk memenuhi kebutuhan pangannya dulu gitu. Dan untuk operasi pasar sejauh ini pemerintah relatif sudah baik, tapi memang masih belum bisa menjangkau lebih luas masyarakat lagi. Nah, karena kan sekarang ini operasi pasar banyak kan di pasar induk. Nah, sementara pola belanja masyarakat kalangan menengah bawah, mereka ini biasanya belanjanya itu dengan volume kecil dan juga jarak terdekat dari rumahnya mereka, karena agar tidak mengeluarkan lagi biaya ongkos gitu kan, transportasi. Nah, jadi lebih baik pemerintah ke depan itu memperbanyak titik-titik untuk operasi pasar. Jadi seperti sim keliling. Jadi misalkan di pasar tertentu yang di situ banyak kalangan menengah bawahnya, di situ dilakukan operasi pasar, dan itu intens seperti itu, dan tidak hanya beberapa waktu, tapi misalkan setiap hari selama Ramadan. Nah, jadi kan dengan adanya gerakan operasi pasar yang ini sebetulnya tidak hanya melibatkan pemerintah pusat atau daerah ya, tapi ada institusi lain, misalkan seperti waktu itu pernah Bank Indonesia pernah melakukan operasi pasar gerakan pangan murah gitu.
di Jawa Tengah waktu itu kan. Nah, jadi ini sebetulnya bisa yang diajak oleh pemerintah untuk melakukan operasi pasar di setiap daerah di Indonesia dan ini harus intens waktunya setiap hari dan setidaknya ini akan membuat masyarakat terutama kalangan menengah bawah ini mereka terbantu gitu karena ada bahan pangan yang relatif murah terjangkau karena memang disubsidi oleh pemerintah. Oke. Tuh ya, jadi emang harus dibantu lah yang kalangan menengah, yang ke bawah lah pokoknya. Jadi yang ke bawah ini kan kadang dia itu makan aja sangat sulit gitu ya. Jadi untuk sehari-harinya itu sangat sulit. Maka intervensi pemerintah itu sangat penting. Kalau misalnya yang menengah ke atas, yang kelas atas itu mungkin harga naik sekalipun itu mereka masih punya cadangan uang gitu ya. Jadi masih punya keleluasaan untuk membelanjakan kelebihan uangnya untuk mengantisipasi tadi harga yang naik. Jadi itu yang nggak masalah gitu ya. Jadi intervensi pemerintah itu penting bagi orang yang tadi sangat membutuhkan, untuk makan aja kurang gitu, untuk kebutuhan lain mungkin harus dikurangi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi itu yang harus ditargetkan. Jadi bantuan pemerintah itu tepat pada sasaran. Jadi nggak asal ngasih bantuan nih misalnya berapa ratus juta langsung dituang begitu saja gitu. Jadi nggak tahu siapa yang bakal menerima manfaatnya, berapa banyak orang yang mendapat manfaat dan sebagainya. Jadi harus ditakar. Jadi ini berapa puluh juta atau berapa ratus juta untuk berapa banyak penerima manfaat, sehingga yang menerima manfaat juga itu juga harus tepat sasaran. Jadi yang kelas atas itu tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi, itu juga harus diawasi ya, supaya tadi ya yang harusnya menerima manfaat itu benar-benar bisa terbantu. Jangan sampai yang harusnya terbantu malah jadi ini nggak tahu informasinya misalnya, itu jadi nggak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima gitu, karena sering terjadi seperti itu. Jadi bantuannya untuk siapa tapi yang mendapatkan manfaat siapa gitu ya gitu. Oke, tapi di sisi lain kalau saya mengutip pernyataan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendak Nimade Kusuma Dewi, selain melakukan pasar murah itu tadi Mbak, ada beberapa upaya lain untuk mengoptimalkan kondisi yang ada sekarang ini dengan mengoptimalkan SPHP, meningkatkan pasokan melalui fasilitas distribusi komoditas dari wilayah produksi ke sentra konsumsi, sampai mendorong percepatan realisasi importasi untuk komoditas tertentu yang masih butuh pasokan dari luar negeri. Yang mana menurut Anda yang kayaknya realistis untuk melihat fenomena atau kebutuhan yang ada sekarang untuk bisa dijalankan oleh otoritas terkait? Ya, jadi sebetulnya tadi strategi-strategi tadi itu adalah quick wins. Jadi itu untuk hanya bersifat jangka pendek ya. Nah, tapi kan sebetulnya persoalan yang tadi diceritakan di awal itu kan fundamental kan. Struktur pasar kita yang oligopolistik, rantai distribusi kita yang masih panjang, bagaimana kita bisa menekan margin di setiap memotong rantai pasoknya dan biaya logistik, terus juga infrastruktur untuk cold storage, pergudangan dan lainnya, dan serta ketersediaan data tadi agar tidak terjadi asimetri informasi pasar. Nah, sebetulnya strategi misalnya seperti operasi pasar, percepatan kuota impor segala macam. Nah, itu tuh ada bersifat jangka pendek. Nah, misalkan untuk bawang putih itu kan kita 95% impor ya dari dari luar negeri gitu kan. Nah, apakah percepatan impor ini bisa menjadi salah satu solusinya? Ya sebetulnya itu harusnya dilakukan dari awal tahun atau misalkan di akhir tahun sebelumnya gitu, bukan sekarang ini, karena kan proses importasi kan tidak semudah kita seperti membeli di marketplace gitu kan. Karena memang ada itu proses pengantaran yang berbulan-bulan atau berminggu-minggu gitu. Jadi memang ini harusnya dilakukan sejak akhir tahun, karena sebetulnya pemerintah harusnya bisa mengestimasi kira-kira kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadan itu berapa. Nah, jadi kan setidaknya ketika bisa mengestimasi berarti kan ada strategi-strategi yang dilakukan jauh-jauh sebelum hari H. Karena kalau sudah saat seperti sekarang ini nggak bisa percepatan kuota impor yang nanti datanya kan berapa bulan kemudian. Baik. Jadi itu juga kurang tepat seperti. Jadi ya yang paling tepat saat ini adalah pertama tadi operasi pasar, yang kedua adalah penegakan hukum di mana ketika ada spekulan-spekulan itu ditegakkan hukumnya dan mereka diberikan efek jera. Dan yang ketiga adalah pengawasan di setiap rantai pasok tadi gitu kan. Jadi ini harus kerjasama antar stakeholder agar bisa menjaga harga pangan sehingga tidak terjadi harga yang begitu bergejolak gitu. Pak Khairon, terakhir untuk Anda, sejauh mana Anda yakin bahwa penegakan hukum bagi para spekulan yang main-main harga yang membuat akhirnya ngaruh ke harga di tingkat konsumen ini bisa betul-betul ditindak, Pak? Ini kan Ramadan dan Idul Fitri kan bukan hanya tahun ini, tahun sebelumnya, dan sebetulnya punya pengalaman panjang kita. Dan ini harusnya dijadikan kesiapan penuh dari pemerintah. Dan saya yakin ya pemerintah telah berbuat banyak lah untuk ini. Makanya hari ini kita buktikan, bisa dilihat bahwa banyak sekali operasi pasar yang dilakukan di pemerintah daerah, di Badan Pangan Nasional, kemudian Kementerian Pertanian mungkin gitu ya. Dan ini tentu adalah semata-mata upaya mengantisipasi. Karena kenaikan harga ini kan bukan hanya terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Sebelumnya sebetulnya sudah terjadi kenaikan harga yang tentu ini karena iklim. Tadi ada beberapa komoditas yang tentu ini bisa cepat busuk ya, tidak bisa disimpan lama. Sedangkan konsumen senangnya dengan masakan segar gitu, dengan komoditas yang segar, cabai, tomat, dan beberapa komoditas yang tentu ini nggak bisa disimpan lama. Nah, biasanya ini komoditas seperti ini kalau kemudian berisiko mereka harganya akan naik gitu. Tapi sebetulnya kalau bawang putih, kemudian bawang merah, ini kan juga komoditas yang bisa disimpan agak lama. Dan kalau based on-nya impor, saya kira juga semestinya sudah dapat dihitung berapa sih kebutuhan normal dari masyarakat. Intinya sebetulnya ini tinggal bagaimana penegakan aturan, regulasi, dan tentu pada akhirnya tadi ada tindakan hukum yang paling menentukan adalah aspek produksi. Maka itu saya kira aspek produksi harus betul-betul disiapkan dengan baik,
Dan kalau memungkinkan memang kita memiliki anggaran yang cukup, ya nanti Koperasi Desa Merah Putih itulah dilengkapi mungkin dengan cold storage, dengan segala macam sesuai dengan kemampuan lokalnya. Kalau di wilayah desanya memang di situ adalah banyak hortikultura dengan komoditas tomat dan cabai, ya harus ada cold storage yang bisa menyimpan komoditas ini lebih panjang. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan subsidi pemerintah, dengan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, dan kemudian negara hadir untuk bisa melakukan stabilisasi harga, saya kira masyarakat akan sangat tenang, daya belinya akan bisa terjaga, dan komoditasnya akan bisa tersedia, terjangkau. Dan inilah keniscayaan saya kira sesuai dengan keinginan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, di mana masyarakat bisa mendapatkan pangan secara cukup, beragam, bergizi seimbang, tersedia dan terjangkau. Baik, Pak Khairon, Mbak Eliza, terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Ya, jadi itu yang mungkin bisa kita pelajari dari kenapa antisipasi pemerintah terhadap tadi kenaikan harga yang terjadi gara-gara ada hari raya. Ya, jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan harga itu naik tuh ya, dari misal produksinya misalnya kurang itu bisa terjadi kelangkaan atau mungkin dari distribusinya yang tersendat gitu. Jadi orang yang butuh banyak tapi barangnya itu belum nyampe gitu atau misalnya barangnya sangat terbatas. Nah, jadi kadang-kadang belum banyak barangnya gitu ya itu akhirnya harga bisa dinaikkan. Itu juga banyak faktornya. Ya, itu juga bisa berhubungan sama tadi yang disebutkan ya, masalah infrastrukturnya, masalah ada oknum yang bermain gitu kan, itu yang bisa juga menjadi faktor gitu ya harga itu bisa naik. Makanya kita harus bersiap juga gitu kalau misalnya ada hari raya atau perayaan lah yang biasanya terjadi gitu kan, kita juga harus bersiap dengan harga yang mungkin agak naik gitu ya, gara-gara setiap orang tuh memiliki pemikiran sama untuk menyetok barang gitu karena demand sangat tinggi, kita nggak siap dengan harganya, akhirnya ya tadi harus mengurangi biaya-biaya lain untuk kebutuhan pangan kita gitu. Jadi itu yang harus disiapkan juga sebagai orang yang mengantisipasi kejadian yang sering terjadi karena ini nggak cuma sekali kan, karena udah bertahun-tahun gitu ya, karena setiap tahun kayak tradisi yang terulang kembali. Jadi harus ada intervensi pemerintah untuk mencegah kebiasaan yang lama itu terus terulang. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.